usulan itu tentu saja salah tempat, lebih ke ruang yang eee, mungkin bukan tidak paham, tapi ingin menyampaikan pesan saja kepada presiden ya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Kali ini ada penyampaian dari Bung Ferry Amsari terkait bagaimana caranya untuk bisa memberhentikan Gibran Raka Buming Raka atau mengganti Gibran sebagai Wakil Presiden Indonesia dengan yang lain. Dan cara yang disampaikan oleh Bung Ferry ini tentu adalah cara yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, cara seperti apa yang ini bisa memberhentikan Gibran dan menggantinya dengan yang lain? Ini kita simak saja penyampaian selengkapnya dari Bung Ferry Amsari dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari. Kali ini kita mau bahas isu yang heboh setelah Purnawirawan TNI mengajukan usul kepada Presiden untuk memberhentikan Wakil Presiden. Kita bahas dan mudah-mudahan objektif saja. Pertama, usulan itu tentu saja salah tempat, lebih ke ruang yang mungkin bukan tidak paham, tapi ingin menyampaikan pesan saja kepada Presiden ya, bahwa ada problematika dengan Wakil Presiden. Nah, pertama, kenapa itu tidak tepat? Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A memang harus coba dipahami pola pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, jalurnya tidak bisa melalui presiden langsung ya. Apalagi kalau topik kita bicara soal wakil presiden juga tidak bisa. Saya ingin coba bacakan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya kurang lebih, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Purnawirawan TNI. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ya, ada dua ya usulnya, melalui DPR dan berkaitan terkait dua hal. Satu, telah melakukan pelanggaran hukum berupa satu, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Syarat mengenai wakil presiden ini terdapat di pasal 169 huruf Q ya, Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau dibaca di syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden itu ada syarat usia. Nah, di sini memang diperdebatkan kalau dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, dalam skandal paman ya, Utsman dan Gibran, yang sudah tempo hari kita bicarakan panjang lebar soal problematika itu. Nah, bagi saya, meskipun seseorang salah, tentu pedomannya harus tetap hukum ya. Jadi kalau mau mengusulkan wakil presiden diberhentikan pada masa jabatannya, harus atas usul DPR. Jadi Purnawirawan tidak menyampaikan kepada presiden saja mestinya, tapi juga menyampaikan kepada DPR untuk DPR menindaklanjuti dalam bentuk usul DPR. Nah, usul DPR itu kalau kita cermati ya, harus dihadiri oleh, untuk dapat paripurna ya, harus dihadiri 2/3 jumlah anggota dewan, dan
dari yang hadir itu setuju untuk mengadakan impeachment, atau yang menggugat wakil presiden sebanyak 22/3 dari anggota yang hadir. Jadi kalau usul diajukan anggota Dewan DPR, maka nanti akan diajukan dalam paripurna yang harus dihadiri 2/3 anggota DPR. Nah, dari 2/3 itu mereka 2/3-nya menyetujui untuk pemberhentian wakil presiden. Ya, silakan Purnawirawan TNI mengajukannya ke DPR dan DPR nanti mengusulkan. Apakah langsung otomatis diberhentikan? Tidak, akan ada persidangan terhadap wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ya tentu akan ada sidang berupa pembuktian apakah telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Nah, apa usul DPR soal itu? Ya kita lihat gitu ya, apakah usul DPR soal karena terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Jadi setelah dari Mahkamah Konstitusi yang tentu masih ada paman di dalamnya, tidak serta-merta diberhentikan walaupun terbukti ya satu melanggar hukum yang 5 hal tadi, atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden sebagaimana pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ya. Tidak serta-merta karena setelah diputuskan MK terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat, maka dengan sendirinya akan dibawa kembali kepada DPR. DPR akan membawa ke Mahkamah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratanlah yang menentukan ujung akhir pemberhentian itu. Kenapa panjang dan bertele-tele proses pemberhentian? Ya karena memang kita dalam sistem presidensial tidak mudah untuk memberhentikan, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau dicermati baik-baik ya teman-teman sekalian, di Undang-Undang Dasar itu untuk pelantikan dan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden selalu digunakan kata dan atau. Baik pelantikan di awal bisa saja sendiri-sendiri atau kedua-duanya. Bisa presiden saja atau wakil presiden saja. Tergantung kondisi apa yang membuat pelantikan itu berjalan kedua-duanya atau salah satunya. Begitu juga dengan pemberhentian. Pemberhentian itu bisa salah satu atau kedua-duanya. Baik itu salah satunya presiden atau salah satunya wakil presiden atau kedua-duanya. Mana yang menurut DPR dan kemudian mereka usulkan dalam paripurna, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya hingga sampai ke MPR. Apa ya yang terbukti? Ya tergantung dua itu mau ditindaklanjuti dalam sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Nah, timbul pertanyaan besar, kalau Wakil Presiden Gibran bisa diajukan usul pemberhentian, apakah mantan presiden seperti Joko Widodo itu dapat diajukan? Mekanismenya tidak impeachment lagi ya. Maukah kisahnya ijazah palsu atau tidak atau apapun begitu ya. Maka prosesnya tidak mungkin impeachment karena tidak diperuntukkan untuk mantan ya, baik mantan presiden maupun mantan wakil presiden. Kalau dia mantan terbukti melakukan berbagai pelanggaran hukum, maka prosesnya adalah pengadilan biasa. Nah, ini teman-teman sekalian untuk menjawab berbagai pertanyaan soal usulan Purnawirawan TNI, apakah kemudian bisa berlanjut atau tidak. Saya sudah jelaskan mekanisme Undang-Undang Dasarnya. Sejauh ini mudah-mudahan penjelasan ini tidak dalam rangka kebencian juga. Tapi kalau ada yang menganggap benci ya silahkan saja. Tapi teman-teman bisa cek tuh di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.
apa yang saya jelaskan ini. Mudah-mudahan kita tertib menjalankan undang-undang dasar kita, dan atas dasar kebencian pun kita tidak boleh tidak menerapkan ketentuan hukumnya. Bahkan salah pun kita harus patuh kepada hukum. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Bung Peri tadi sangat jelas sekali bahwa memang Presiden ini tidak bisa memberhentikan secara langsung atau menggantinya langsung dengan yang lain, karena ini tentu harus melalui proses yang sesuai dengan perundang-undangan saat ini, di mana yang bisa memberhentikan wakil presiden atau presiden hanyalah MPR tentunya, dan ini tentu melalui proses yang cukup panjang, di mana sebelum masuk ke dalam MPR tentu kita harus juga melalui proses di DPR, sidang di sana, dan nanti baru dari situ akan masuk ke bagian tahapan terakhir, yaitu penentuan akhirnya adalah oleh MPR ya. Jadi di sini jelas sudah bahwa memang Pak Presiden Prabowo Subianto tidak bisa langsung memberhentikan Gibran atau menggantinya dengan yang lain ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan tentu bagi teman-teman sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya akan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya, Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.